Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi Pak Dokter, Pak Saiful Latif dan Pak Samsudin. Di sini saya akan menjelaskan dari aksi satu saya, rencana pelaksanaan pembelajaran saya dengan materi pokoknya adalah recipe how to make something dengan alokasinya 2 jam pelajaran dikalikan 45 menit. Oke. Di sini ada kompetensi inti KI 1 sampai dengan KI 4-nya. Kemudian ada di bagian B kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Di sini karena resipi atau teks prosedur itu di kelas 12 itu ada di semester kedua, maka kompetensi dasar yang diambil adalah 3.6 membandingkan di mana di situ termasuk ke dalam C4 KKO-nya fungsi sosial struktur teks dan struktur kebahasaan, beberapa teks prosedur lisan dan tulis dengan memberi dan meminta informasi terkait resipi how to make something dalam berbentuk pendek dan sederhana sesuai dengan konteks penggunaannya. Kemudian indikator yang diambil di sini dari KD 3.6 ada 4 untuk pengetahuannya, di mana mengidentifikasikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari teks prosedur dalam berbentuk tips. Di sini ada yang resipi dan ada yang manual, tapi saya mengambil ke resipinya. Kemudian menganalisis beberapa teks prosedur dengan memperhatikan struktur teks dan unsur kebahasaan. Yang berikutnya membandingkan beberapa teks prosedur dengan memperhatikan struktur teks dan unsur kebahasaan. Kemudian di sini di KD 4.6-nya keterampilannya menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari teks prosedur dalam bentuk how to make something-nya. Kemudian indikatornya yang saya ambil ada di bagian keterampilannya mempresentasikan hasil analisis dari fungsi sosial, struktur teks, unsur kebahasaan dari teks prosedur tersebut. Kemudian dilanjut dengan menyusun draft teks prosedur. Setelah menyusun draftnya, kemudian mempresentasikan sebuah teks prosedur yang ada di sekitar kehidupan peserta didik. Nah, ini KD dan indikator yang saya ambil, kemudian akan berlanjut ke tujuan pembelajarannya. Di aksi pertama, tujuan pembelajaran yang saya tentukan adalah setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu melalui tayangan video dan PPT yang disampaikan, peserta didik mampu mengidentifikasikan termasuk ke dalam C4 fungsi sosialnya, struktur teksnya, dan unsur kebahasaan dari teks prosedur how to make something dengan tepat. Kemudian setelah berdiskusi dengan kelompok kecilnya, peserta didik mampu menganalisis beberapa teks prosedur lain dengan memperhatikan struktur teks dan unsur kebahasaan dengan tepat. Berikutnya, setelah berdiskusi dengan kelompok kecilnya, peserta didik mampu membandingkan, ini sudah mulai ke tahap membandingkan beberapa teks prosedur lain dengan memperhatikan struktur teks dan unsur kebahasaan dengan baik dan benar. Selanjutnya, peserta didik mampu mempresentasikan hasil analisis fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari teks prosedur secara lisan dalam kelompok masing-masing dengan baik. Jadi di akhirnya nanti peserta didik mempresentasikan dari hasil analisis yang mereka lihat dan tonton dari media pembelajaran yang ataupun bahan ajar yang saya kasih dan bentuk LKPD-nya. Di sini lanjut ke materi pembelajarannya. Materi pembelajarannya saya ambil dari PPT berbentuk slideshow. Ada definisi dari teks prosedurnya, kemudian general structure teks prosedurnya, purpose-nya, kemudian unsur kebahasaan dari teks prosedur,
Berikutnya ada jenis-jenis yang akan disampaikan, ada berbentuk manual, food recipe, sama tutorialnya. Tapi saya lebih ke untuk di aksi pertama lebih ke food recipe. Kemudian penguatan pendidikan karakter. Penguatan pendidikan karakter yang saya ambil ada berbentuk religius, nasionalisme, kemandirian, gotong royong, dan integritas. Metode pembelajaran yang saya gunakan, di sini saya menggunakan scientific dan TIPEC. Kemudian model pembelajarannya menggunakan problem based learning atau PBL, dan metodenya di sini ada dua, yaitu tanya jawab dan diskusi, Pak. Media pembelajaran yang saya sajikan dalam aksi pertama yaitu berbentuk worksheet, lembar kerja siswa, ada berbentuk kuisis, kemudian lembar penilaian. Alat bahannya di sini ada PowerPoint, video dari YouTube, laptop, InFocus, dan alat penunjang yang lainnya. Dan sumber pembelajarannya selain dari buku penunjang yang disediakan di sekolah, ada kamus bahasa Inggris, kemudian kita menggunakan platform dari Kelas Pintar, dan beberapa link dari YouTube dan slide player untuk menjelaskan dari penguatan materi dari teks prosedur tersebut. Kita lanjut ke sintaks dari PBL, karena berhubung di aksi pertama ini saya menggunakan PBL, ada beberapa sintaks yang bisa dideskripsikan dari materi si teks prosedur ini. Yang pertama, pendahuluan. Ada orientation-nya. Seperti biasa, melakukan pembukaan dengan salam, memanjatkan syukur pada Tuhan Yang Maha Esa. Kalau di sekolah saya, karena misalkan kalau jam pertama itu kami membiasakan 30 menit itu untuk zikir bersama di jam pertama. Kemudian salah satu peserta didik memimpin doa, memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin, memeriksa kehadiran dari anak-anak, siapa yang hadir, siapa dan tidak, dan plus memeriksa kelengkapan dari peserta didik, apakah itu dari pakaian, seragam, dan segala macamnya. Kemudian menyiapkan fisik dan psikis peserta didik dalam mengawali kegiatan pembelajaran. Langkah berikutnya adalah guru meminta salah satu peserta didik memimpin menyanyikan lagu nasional. Walaupun hanya lagu nasional yang bersifat pendek, tapi dibiasakan untuk menyanyikan lagu-lagu nasional. Lanjut ke apresiasinya. Di sini saya mengaitkan beberapa materi kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman peserta didik dengan tema yang ataupun kegiatan yang akan disampaikan. Materi sebelumnya itu di kelas 12 semester kedua itu adalah if conditional dengan suggestion-nya, dilanjutkan dengan teks prosedurnya. Sini anak diberikan rangsangan dengan cara menampilkan sebuah gambar, dan di mana nanti dari gambar tersebut mengajukan pertanyaan yang ada berkaitan dengan pelajaran yang akan dilakukan. Jadi anak-anak diberikan stimulus dari gambar itu, kira-kira kita itu hari ini akan mempelajari tentang materi apa, seperti itu. Nah, selanjutnya memberikan gambaran tentang manfaat pembelajaran yang akan diberikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dari diskusi gambar tersebut nanti akan terjawab materi apa yang akan kita sampaikan pada hari tersebut. Kemudian menyajikan tujuan pembelajaran dan pertemuan yang akan berlangsung. Di sini juga saya menyampaikan tujuan pembelajarannya pada pertemuan yang berlangsung tersebut. Masuk ke kegiatan inti. Di kegiatan inti, saya menargetkan waktunya adalah 70 menit. Kalau di pendahuluan itu kurang lebih 10 menit, Pak. Di kegiatan inti ini dengan sintaksnya PBL, yang pertama ada orientasi peserta didik pada masalah dengan cara guru menampilkan video YouTube. Jadi sebelum ke materi, saya menampilkan video YouTube dari teks prosedur. Kemudian yang berfungsi sebagai rangsangan dari peserta didik terhadap materi yang akan kita sampaikan. Jadi anak-anak biar lebih fokus, Pak.
kemudian menampilkan PPT tentang materinya, dan peserta didik menonton video dari materi tentang resipe atau how to make something-nya. Lanjut, guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengidentifikasikan dari video dan materi yang saya sampaikan, peserta didik bisa ataupun mampu mengidentifikasikan beberapa pertanyaan. Kemudian mereka ataupun peserta didik diminta untuk menyampaikan pendapat mereka tentang materi how to make something yang telah disampaikan. Di sini forumnya adalah diskusi. Kemudian peserta didik menanggapi pertanyaan dari guru dan menjawab sesuai dengan isi konteks video yang ditampilkan. Langkah berikutnya adalah peserta didik mengumpulkan informasi. Dari hasil ini mereka mencoba untuk mengumpulkan beberapa informasi tentang video dan tayangan penguatan materi dari teks prosedurnya. Jadi beri harapan mereka itu setelah melihat dan menganalisis dari tayangan video dan materi itu, mereka tidak hanya tahu tapi membekas ke mereka, oh kalau ada teks seperti ini berarti itu teks prosedur, seperti itu. Di sintak kedua masuk ke mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Peserta didik saya bagi menjadi beberapa kelompok. Di sini satu kelompok terdiri dari 4 siswa. Kemudian karena untuk setelah pembagian kelompok itu biasanya fokus mereka akan terbagi dan agak sedikit buyar. Saya mencoba untuk memberikan mereka ice breaking berkaitan dengan topik yang saya berikan. Kemudian gimana tujuan dari